Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M-nya ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mulai pembelajaran hari ini mengenai hidup rukun untuk kelas 6 pelajaran 8. Jadi kita masih membahas tentang pelajaran 8 pendidikan agama Islam. Hidup rukun. Amatilah cerita yang akan Bapak sampaikan berikut. Rara dan Wati adalah dua sahabat yang tinggal dalam satu kompleks. Setiap berangkat sekolah, Rara dan Wati selalu bersama di antar ayah Rara yang sekaligus berangkat ke kantor. Ketika pulang sekolah, keduanya bersama Ibu Wati yang menitipkan makanan kecil di kantin sekolah. Setiap menjelang selesai pelajaran, Ibu Wati mengambil hasil penjualan makanan kecilnya. Saat belajar bersama, Rara dan Wati saling mendukung. Rara yang membacakan teks bacaan dan Wati menyimak sambil menyemangati bagaimana cara menjawabnya. Di lingkungan rumah pun, orang tua Rara dan Wati sangat erat bersahabat. Ibu Rara sebagai ketua majelis taklim di lingkungan kompleks mereka, setiap malam Kamis kaum ibu di kompleks tersebut mengadakan pengajian Al-Quran. Setiap hari Jumat ada pula pengajian bulanan di masjid kompleks. Kehidupan di kompleks tempat tinggal Rara dan Wati sangat harmonis. Jarang terdengar ada warga yang kehilangan atau bentrok sesama tetangga karena ketua rukun tetangga atau ketua RT-nya sangat berperan aktif dalam setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan komplek. Tetangga yang pulang kampung dapat menitipkan kunci di rumahnya kepada tetangga sebelahnya. Rumah yang dititipkan kuncinya aman hingga pemiliknya datang. Demikian pula bila ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam ikut membantu meringankan panitia penyelenggara hingga peringatan Maulid Nabi tersebut terlaksana dengan meriah dan sukses. Begitu pula pada peringatan 17 Agustus tiap tahunnya, semua warga aktif menyukseskannya. Ada warga yang membuat gapura di mulut gang, ada yang menjadi panitia lomba, ada panitia karnaval, ada yang mengurus konsumsi, dan ada warga yang ronda malam dan sebagainya. Dengan pembagian tugas yang merata kepada semua warga seperti di atas, hal itu menjadi adil. Nah, kita di atas sudah membahas mengenai cerita contoh hidup rukun antar warga. Tidak ada yang bentrok, tidak ada yang berselisih, semua hidup rukun dan damai. Nah, kita akan bahas mengenai pengertian rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti
peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anak, ayat di atas memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Jadi kita itu tidak bisa hidup sendiri. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Jadi dalam bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan, kita harus mendukung dan mengutamakan kerukunan. Berikut adalah contoh hidup rukun. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Kita ingin memanggil teman nih dengan panggilan monyet. Kira-kira teman kita nyaman atau tidak? Pasti tidak. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh berniat jelek kepada orang lain. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, dan teman yang berasal dari daerah lain. Meskipun kalian Islam, tapi ketika ada yang bermain beda agama, itu kalian tidak apa-apa. Kalian harus menghormati satu sama lain. Yang tidak boleh adalah mengikuti ibadah seperti apa yang mereka lakukan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau bermain mah boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Dan kita juga tidak boleh memanggil teman kita itu dengan panggilan gendut, si kurus. Nah, itu tidak boleh karena bisa jadi ucapan tersebut bisa menyakiti perasaan mereka. Kemudian yang keempat adalah dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Seperti di dalam kelas kalian punya pulpen 2, sedangkan teman sebangku kalian tidak membawa pulpen sama sekali karena lupa. Oleh karena itu kita tidak boleh egois dengan tidak meminjamkan pulpennya kepada teman kita. Kita harus berbagi, ya, seperti itu. Kemudian ada perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. Yang pertama, berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah bukan akal sehat. Nah, kalau kita tidak rukun, kita akan selalu marah dan emosi. Yang kedua, tidak menghargai orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Jadi kalau tidak rukun, itu tandanya kita selalu merasa lebih pintar dari orang lain. Kemudian suka mencela dan mengolok-olok teman atau mengejek, ya.
Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Jadi kalau yang contoh yang tidak rukun itu selalu berkelahi, selalu saling sindir. Nah, itu tidak baik. Kemudian yang keempat adalah suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Teman kita yang tidak punya disebut si miskin. Nah, itu tidak boleh karena semua punya rezeki masing-masing yang berbeda dengan kita. Hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Amati cerita berikut. Reza dan Naya adalah bersaudara. Reza, kakak Naya, duduk di bangku kelas 6 dan Naya di bangku kelas 4. Keduanya tinggal dengan ibunda dan nenek. Ayah keduanya telah wafat. Ibunya bernama Aisyah. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Aisyah berdagang nasi uduk setiap pagi hari dan jual gorengan pada siang hari. Meskipun Reza dan Naya masih duduk di sekolah dasar, tetapi keduanya mengerti bahwa ibundanya seorang diri bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Setiap pukul 3 pagi, Ibu Aisyah sudah bangun. Ia sholat tahajud terlebih dahulu, baru kemudian menanak nasi uduk untuk dijual di pagi hari. Reza bangun saat azan subuh berkumandang. Setelah sholat subuh, Reza membangunkan Naya, kemudian mencuci piring kotor. Nenek membantu menyapu lantai. Sebelum berangkat ke sekolah, Reza dan Naya membantu ibundanya melayani pembeli nasi uduk hingga pukul 6 pagi. Setelah itu, keduanya mohon izin berangkat ke sekolah yang jaraknya tak jauh dari rumahnya. Reza dan Naya selalu mencium tangan ibunda dan neneknya jika ingin berangkat ke sekolah. Ibu Aisyah selalu berpesan kepada kedua putra-putrinya, Reza, Naya, hati-hati di jalan. Jika menyeberang jalan, lihat kiri kanan arus lalu lintas. Di sekolah, belajarlah dengan giat dan tidak nakal ya. Ibu bekerja keras untuk biaya sekolah kalian. Baik bunda, jawab Reza dan Naya serentak. Reza dan Naya sangat hormat dan patuh kepada bundanya yang siang malam membanting tulang bekerja untuk membiayai keluarganya. Reza dan Naya juga sangat sayang kepada nenek yang selalu bercerita sebelum keduanya berangkat tidur. Bahkan nenek selalu menanyakan pelajaran apa saja yang dipelajari di sekolah. Nenek juga mengingatkan Reza dan Naya untuk menghormati dan mematuhi nasihat guru di sekolah. Reza, Naya, ingat pesan nenek ya. Jika di kelas, perhatikan penjelasan guru mengajar. Hormati dan patuhi nasihat guru kalian, karena guru yang menyebabkan kalian pintar. Iya, Nek, jawab kedua serentak. Ada lagi yang paling penting, kata nenek. Apa, Nek? Hal yang paling penting adalah jangan membuat bunda kalian sedih dan kecewa karena bunda kalian sudah berjuang membesarkan kalian seorang diri, nasihat nenek. Baik, Nek, jawab Reza dan Naya serempak. Nasihat nenek dan bundanya membuat Reza dan Naya sungguh-sungguh dalam belajar. Meskipun mereka hidup sederhana, tapi mereka tidak minder dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, setelah mencermati kisah di atas, apa intisari atau inti yang dapat disimpulkan? Intisari dari kisah di atas adalah peringatan agar kita memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua mengurus dan membesarkan kita, guru yang mengajarkan kita membaca dan menulis. Sudah sepantasnya kita menghormati dan mematuhi nasihat guru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wabil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jaridil kurba wal jaril junubi wassohibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum
Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fahuro. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendukung untuk berbuat baik kepada orang tua, yaitu man barro walidayhi tubalahu wazadallahi fi umurih. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya, akan menjadilah ia sebagai orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, ayat di atas menganjurkan umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, anak yatim, orang miskin, dan para tetangga yang dekat ataupun jauh. Bahkan hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa anak yang berbuat baik kepada ayah bundanya akan dipanjangkan umurnya. Contoh hormat patuh kepada orang tua. 1. Memberi salam, meminta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat dengan membaca doa Robbikfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani sogiro. Yang ketiga, perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus dituruti ya. Jadi belajarnya harus sungguh-sungguh, tidak banyak nonton TV, tidak banyak main, dan semua itu harus dituruti. Kemudian yang keempat adalah minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain keluar rumah, jangan langsung kabur ya. Kemudian yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti dan sebagainya. Kemudian ada contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Kemudian yang ketiga, saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Yang keempat, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Yang kelima, nasihat guru untuk kemajuan siswa-siswinya harus dipatuhi. Yang keenam, larangan guru agar tidak mencoret dinding kelas, tidak berkelahi, atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Sekarang adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Yang pertama, jika bertemu saudara atau family yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman, bibi, atau kakak, hendaknya memberi salam dan mencium tangannya. Yang kedua, mematuhi setiap nasihat kebaikan dari orang tua keluarga yang lebih tua. Yang ketiga, terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi, ya bukan disakiti. Yang keempat, tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga yang sedang sakit, ya tidak boleh. Nah, mungkin itu materi dari Bapak mengenai rukun. Mari kita sudah masuk ke dalam tugasnya. Untuk tugasnya, silakan kalian buka buku PAI PDF yang sudah dibagikan. Buka halaman 88 sampai 90. Kerjakan yang ayo berlatih bagian A, B, C, dan D. Bagi yang sudah punya buku paket PAI, langsung diisi di sana ya, di buku paketnya. Bagi yang belum punya, silahkan kerjakan di buku agama masing-masing dan tulis soalnya. Nah, untuk minggu depan, pembelajaran 8 ini sudah beres ya. Untuk itu minggu depan kita akan ulangan ya, persiapkan dari sekarang.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, baik dalam PPT maupun dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.